Hai, halo Gemini, apa kabar? Semoga semua Gemini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gemini, kita akan baca love life dengan tema perasaan terdalamnya ke kamu saat ini seperti apa. Sebelum reading, aku disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapinya ya. Karena belum tentu untuk setiap orang atau untuk para crosswatcher. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga ya, silakan klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Kita cek dulu ya energi dia dan kamu seperti apa. Aku ambil yang paling atas. Ini bawah. Konektor antara kamu sama dia, sini ada justice, ada hubungan yang penuh dengan pertimbangan, atau ada yang bisa dikatakan juga final decisionnya tapi secara sepihak, tidak dilakukan secara dua pihak. Artinya ada yang ghosting, ada yang nuduh-menuduh. Oke, energi dia di sini ada The Sun, ada babak baru yang sedang ingin dia awali kembali, ingin memulai satu langkah baru. Cuman nggak tahu ya langkahnya ini apakah ke arah kehidupan, keuangan, atau percintaan. The Emperor. Ada satu keputusan tegas yang harus dia lakukan, tapi dia nggak mau melakukan secara terburu-buru. Jadi kayak mungkin observer dulu, atau banyak berkonsultasi, atau ngobrol, atau curhat, atau minta pendapat-pendapat dari orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Two of One, lagi ada situasi pertimbangan. Itu artinya seseorang ini ingin memulai sesuatu yang baru tapi masih ragu-ragu ya. Masih ada pertimbangan sehingga dia mungkin banyak menanyakan kepada orang-orang terdekat tadi. Energi kalian ada Eight of Swords, ada sedikit energi kelelahan, ada keterikatan yang sepertinya mulai di titik jenuh. Nggak tahu apakah ini tentang kerja, misalnya kamu terikat kontrak, kadang-kadang pengen libur tapi harus kerja terus sehingga membuat kamu lelah dan bosan. Atau ini juga tentang energi seseorang, misalnya kamu terikat dengan penantian atau terikat dengan hubungan toksik tapi kayak nggak bisa lepas tapi nggak nyaman, itu ya. Kemudian ada strength, kamu lagi mengumpulkan kepercayaan diri, keberanian atau power dalam diri kamu untuk keluar dari satu situasi yang membelenggu kamu saat ini. Beberapa di sini ada situasi Nine of Swords ya, atau overthinking. Ada yang begadang, ada yang nangis di pojokan, ada yang sulit tidur ya, hanya masih memikirkan sesuatu atau seseorang. Itu energi kamu dan dia ya. Kita lihat dari tarotnya tentang perasaan terdalam dia ke kamu saat ini seperti apa. Apapun koneksi kalian ya, entah masih bersama, entah berjedah, atau bahkan sudah berpisah, orang yang ada di ingatan kalian. Ada Ace of Wands, kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada The Arts, kemudian ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Four of Pentacles. Kemudian ada King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini ada hubungan yang diawali tapi pondasinya nggak kuat. Hubungan yang diawali tapi masih sekedar fun aja. Atau senang-senang untuk sambil menjajaki atau PDKT. Sementara mungkin yang satunya sudah merasa terlanjur sayang, terlanjur jatuh cinta, atau terlanjur baper. Ya, sementara yang satu masih mengamati, memantau. Jadi kayak mungkin kamu udah nganggap serius ya, atau salah satunya menganggap serius bahwa hubungan ini, oh aku udah kepincet nih, atau oh perhatian-perhatian di awal
di awal kalian menjalin hubungan, dia ngerasa atau kamu ngerasa misalnya ini sudah seperti fix nih, udah klik, udah merasakan dapat chemistry-nya. Tapi yang satunya di sini sepertinya masih dalam situasi nanti dulu gitu. Kan belum tahu, semuanya belum terlihat di awal. Jadi kayak masih mengamati sisi negatif, sisi positif dari salah satunya, entah itu kamu ataupun dia. Tapi yang aku lihat di sini sepertinya memang hubungan ini tidak berjalan dengan baik, sehingga salah satunya juga merasa dikecewakan, terluka atau patah hati. Hubungan beberapa di antara kalian ada perbedaan usia, ada juga yang LDR di sini. Ada juga hambatan-hambatan antara kamu sama dia yang mungkin saja berpengaruh pada faktor suku, adat, ya, agama mungkin, atau perbedaan-perbedaan status lainnya. Bisa jadi yang satu single parent, yang satunya enggak, mungkin enggak dapat izin restu keluarga. Yang jelas di sini hubungan ini ada aja hambatannya. Kalau enggak ini ya itu, kalau enggak itu ya ini lagi. Ya, beberapa juga hubungannya masih dalam situasi dimanfaatin atau kamu menjadi support system buat dia, ya. Ini hubungan yang harus pakai feedback atau hubungan yang bisa dikatakan harus bisa memberikan sesuatu nilai plus atau nilai lebih kepada dia, baru dia memberikan effort balik kepada kamu. Energinya lumayan melelahkan, ya, karena mungkin kamu masih berdealing dengan seseorang yang masih mengejar duniawi yang luas. Mungkin menurut kamu dengan mengejar duniawi nggak apa-apa, tapi bisa berjalan berbarengan. Tapi kalau dia sepertinya nggak. Ini energinya masih tersesat sih kalau aku lihat sama hingar-bingar dunia. Masih ingin mencari pencapaian, target, goal, ya, atau masih mengharapkan puji-pujian, ketenaran, atau apapun lah, ya. Mungkin kalau zaman sekarang orang bilangnya apa, narsis, NPD gitu. Itu ya. Jadinya kayak ada ketidaksinkronan dalam hubungan kamu. Kamu mungkin sudah lelah dalam dunia pertualangan kamu selama ini. Kali ini mungkin ketemu dia tuh pengennya serius. Tapi nyatanya kalau dia justru berbeda. Yang dia inginkan adalah masih senang-senang, baru masih mau melihat dunia. Oke, kita lihat perasaan terdalamnya ke kamu. Di sini ada Six of Pentacles, ada third party ya, ada cinta yang berbagi, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada The Emperor lagi. Perasaannya masih mau menegaskan keputusan nih ke kalian. Masih suka tanya-tanya ke temennya, kira-kira kalau aku melakukan hal ini ke dia, bagus nggak ya, atau gimana nih, misalnya gitu. Tapi perasaannya sebenarnya stabil ke kamu, entah sekarang masih bersama ataupun tidak, ya. Perasaan dia ke kamu itu balance, ada hal-hal yang tercover atau terpenuhi di sini. Ini dia, mungkin kamu banyak yang suka memberikan sesuatu kepada dia, jadi dia merasa kayaknya sebenarnya kalau ketemu kamu tuh kamu ya orangnya berbeda gitu. Kayak ada unconditional love yang kamu berikan tuh gak pakai hitung-hitung lagi. Kemudian di sini ada strength, perasaannya masih kuat sih sama kamu, ya, masih pengen meluluhkan kamu lagi. Ini ada Leo juga, ada Aries, Leo, Sagittarius, ya, masih ingin meluluhkan kamu, tapi kayak pertimbangan dia di sini tadi. Apakah misalnya dengan meluluhkan kamu, hubungan ini bisa membaik lagi ke depannya? Apakah bisa stabil lagi ke depannya? Sementara satu sama lain mungkin sudah melihat celah atau sisi negatifnya masing-masing. Ini kayak dia ada kepikiran takut menimbulkan trauma lagi, ya. Karena kadang-kadang sesuatu yang sudah terjadi itu biasanya bisa diperbaikin, bisa kembali lagi, tapi kepercayaannya pasti pudar, hilang. Ini tentang perasaan dia ke kamu, walaupun sebesar apapun itu, sedalam apapun itu. Yang dia takutkan adalah lunturnya kepercayaan yang ada di dalam diri kamu. Perasaannya ke kamu pengen minta maaf, ya, pengen menyampaikan pernyataan nyesal mungkin, ya, atau katakanlah mau minta damai sama kamu juga bisa. Asal jangan minta uang aja. Itu ya yang terlihat. Jadi sebenarnya perasaannya tuh masih kuat sama kamu, masih stabil sama kamu. Hanya saja geraknya memang tertahan oleh apa? Oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam kepala dia, yaitu tentang ketakutan, tentang trauma, takut terulang lagi. Jadi kayak ini dia masih mengharapkan atau masih membutuhkan yang namanya space atau healing sejenak. Nanti kalau merasa waktunya sudah tepat, dia yakin bahwa memang udah mantep
Walaupun nanti menerima sisi negatif dalam diri kamu, apalagi positifnya, mungkin ini ada gambaran dia akan menyampaikan sesuatu. Karena sepertinya ada ucapan atau ada kata-kata yang ingin dia keluarkan dari mulut dia melalui pikirannya. Kebalik, dari pikirannya melalui mulutnya. Gitu ya. Energi kamu secara keseluruhan di sini ada High Priestess. Kamu lagi berupaya menenangkan diri. Kamu berupaya untuk menstabilkan, membalancing diri sambil mencari cerminan jati diri kamu. Sambil meyakinkan lagi hati terdalam kamu apakah saat ini apapun itu keputusan yang kamu inginkan sudah tepat atau belum ya. Itu. Oke, kita lihat pesan semestanya apa buat kamu. Pesan Lumen Angel ini mah. Tapi ini banyak yang pengen balikan sama kamu ya, Gemini, kalau aku lihat. Cuman masalah divine timing aja. Oke, di sini ada it is safe for you to love, open your heart to give and receive the biggest energy of all. Kalau kalian buat yang masih trauma terkait masalah percintaan, sebenarnya ini dua waktu yang tepat sih kalau kamu pengen membuka hati lagi, entah itu move on, entah itu memperbaiki hubungan sama dia, ya mungkin boleh deh ngasih kesempatan lagi misalnya. Tapi kalau menurut kamu memang ya ini cuma sekedar sekilasan masa lalu, ini waktunya move on, nggak ada salahnya kamu move on. Ya kalau nggak nanti kamu nggak akan terlepas dari trauma yang kamu alami dari kisah masa lalu. Jadi ini waktu yang aman kalau kamu mau memiliki cinta lagi. Engagement di sini ada your love life is ascending to bigger level of commitment. Kalau kamu memulai kembali satu hubungan, ya mungkin ada yang akan langsung terupgrade hubungannya, entah langsung ketunangan atau naik level deh gitu. Ada komitmen yang akan dibicarakan. Nah, kadang-kadang ketakutan kita untuk melangkah menyebabkan segala sesuatu menjadi tertunda. Jadi kayak di sini sudah waktu yang tepat kalau kamu ingin menjalin hubungan sama seseorang, siapa tahu hubungan baru ini justru akan meningkat ke depannya, ya. Bottom of the deck-nya di sini ada stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance, ya. Tuh tetap stay optimis ya untuk urusan love life. Jadi nggak apa-apa, hidup itu perlu dicoba. Kalau nggak dicoba nanti kamu nggak tahu. Kalau kamu takut terus, akhirnya ya kamu harus siap yang namanya jadi seseorang yang single atau jomblo. Tapi kalau menurut kamu nggak ada salahnya, aku pengen menjalin hubungan, butuh sandaran, butuh teman hari tua, silakan dicoba terus ya sampai nanti pada akhirnya kamu akan menemukan yang tepat. Itu dia, mencoba juga harus tetap hati-hati. Oke Gemini, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Bye Gemini.